Baik, kita mulai kembali pertemuan pada hari ini, yaitu terkait dengan alas filosofis pemidanaan. Nah, ini merupakan bagian yang paling penting dalam studi-studi dari studi-studi hukum khususnya hukum pidana, untuk melihat apa yang melatar belakangi seseorang pantas dihukum dan apa yang mendasari seseorang tersebut pantas untuk dipidana. Maka sebelum itu kita mulai, sebagai awalan yang pertama adalah bahwa upaya pencegahan kejahatan itu siogianya juga harus menjadi salah satu instrumen pencegahan kemungkinan untuk terjadinya kejahatan. Jadi upaya pencegahan kejahatan berarti bahwa pelaksanaan ataupun penerapan hukum pidana itu harus menjadi instrumen, bukan hanya pencegahan kejahatan saja, tetapi pencegahan kemungkinan untuk terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan itu terjadi. Nah, berkaitan dengan persoalan pemidanaan dan hukuman mati, bahwa maka ada satu pertanyaan yang krusial yang dapat dimunculkan, yaitu mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan? Nah, mungkin persoalan ini muncul karena selama ini banyak anggapan bahwa pemidanaan dan hukuman mati itu bukan mengurangi terjadinya kejahatan, akan tetapi justru menambah dan membuat kejahatan itu semakin marak terjadi. Jadi, bahwa penerapan hukum pidana, apakah hukuman penjara atau hukuman mati, ternyata hari ini bahwa kondisinya berbeda. Bukan kejahatan tersebut semakin berkurang, tetapi kejahatan tersebut semakin marak. Nah, maka upaya untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi, bahwa maka pembahasan itu harus diarahkan kepada alasan untuk mengungkap secara filosofis apa tujuan sesungguhnya dari pemidanaan. Nah, alas filosofis pemidanaan ini sangat penting untuk mencari arah kemana nantinya kebijakan hukum pidana itu diarahkan. Tanpa itu semua, maka substansi hukum pidana dan penerapannya akan tercerabut dari akar nilai-nilai filosofis dan akan menjadi hukum pidana yang kering serta tidak menyentuh nilai kemanusiaan yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Maka kalau kita melihat di sini bahwa alas filosofis pemidanaan itu bisa kita lihat dari teori tujuan pemidanaan. Setidaknya ada 5 teori pemidanaan. Yang pertama adalah teori treatment, yang kedua adalah deterrent, yang ketiga adalah yang pertama retributif, yang kedua deterrent, yang ketiga treatment, yang keempat social defense, dan yang kelima adalah restoratif justice. Nah, kita mulai pada pembahasan yang pertama, teori retributif atau teori pembalasan. Maka teori pembalasan retributif ini dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hegel. Jadi teori retributif ini melegitimasi bahwa pemidanaan itu sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Jadi teori retributif itu melegitimasi pemidanaan, artinya pantas seseorang dipidana itu atas kesalahannya. Kenapa? Itu sebagai wujud daripada pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan orang tersebut kepada orang lain. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dalam teori retributif ini dan asusila di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dalam teori retributif ini itu tidak dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Tentu konsep ini hari ini kan sudah tidak dapat dipraktekkan lagi atau tidak dapat dipergunakan lagi. Karena hari ini filosofi pemidanaan itu kan sudah berubah. Bukan untuk membalas perlakuan-perlakuan dari pelaku kejahatan, tetapi upayanya adalah kepada upaya preventif. Dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, maka diharapkan orang-orang tersebut setelah menjalani proses pidana, ia akan kembali ke tengah-tengah masyarakat dan masyarakat menerima itu. Nah,
tindakan pembalasan ini dalam teori retributif ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu itu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik ini disadarkan bahwa setiap individu itu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Jadi, seseorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini dia tidak akan kehilangan haknya. Dia tidak akan kehilangan haknya atas penghukuman tersebut dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukannya. Maka proporsional itu merupakan kunci dari konsep teori pembalasan yang setimpal. Jadi ukuran yang utama dalam proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan ini tidak boleh melewati batas-batas secara kesesuaian dengan keseriusan dari suatu perbuatan. Yang kedua adalah teori deteren. Teori deteren ini adalah berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Beccaria dan Jeremy Bentham. Beccaria di sini dia menegaskan dalam buku menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebaliknya sebagai sarana pembalasan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, terminologi deteren ini menurut Zimring dan Hawkins itu digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun, the net deterrent effect dari ancaman secara khusus kepada seorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, jadi dalam teori treatment ini bahwa dalam teori deterrent ini bahwa tujuan pemidanaan itu untuk prevensi umum diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut Van Veen mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah menegakkan wibawa pemerintah, yang kedua menegakkan norma, dan yang ketiga adalah membentuk norma. Nah, yang ketiga ada teori treatment atau teori relatif. Treatment itu sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan itu sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan dalam teori treatment ini bahwa pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan atau treatment dan memberikan perbaikan atau rehabilitation kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit. Jadi dalam teori ini pelaku kejahatan ini dianggap sebagai orang yang sakit. Sehingga apa? Sehingga orang yang sakit ini membutuhkan tindakan perawatan atau treatment dan perbaikan. Nah, aliran positif ini lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Lombroso, Enrico Ferri, dan Rafael Garofalo. Nah, mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan-kejahatan dengan mengkaji